Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan isi dari makalah yang telah kami selesaikan dengan judul produktivitas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama saya sendiri, Nurul Hidayah, yang kedua Elsie Gustine Harima, dan yang ketiga Aisyah. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian produktivitas. Secara umum, produktivitas didefinisikan sebagai rasio antara output dengan input. Semakin tinggi nilai rasio, semakin tinggi pula produktivitas yang didapat perusahaan. Dengan demikian, input dapat dikelola dengan baik untuk mendapatkan hasil dengan kualitas tinggi dan kuantitas yang besar. Peranan sistem operasi dalam hal ini memegang peranan penting untuk merubah input menjadi output yang bernilai tambah tinggi. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, diperlukan upaya untuk menghemat biaya di segala lini dan mengefektifkan sumber daya tanpa mengurangi kualitas produk. Efisien dapat diartikan sebagai usaha pengelolaan sumber daya yang maksimal, sedangkan efektif lebih ditekankan pada pencapaian hasil atau keluaran. Jadi, pengertian produktivitas dapat dikatakan sebagai perpaduan antara efisiensi dan efektivitas. Materi yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Produktivitas dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tenaga kerja, modal, material, dan energi yang bertindak sebagai input. Pada proses transformasi antara lain metode kerja, teknologi, manajemen dalam menghasilkan produk dalam bentuk barang atau jasa. Peningkatan produktivitas sangat dipengaruhi oleh tenaga kerja. Kontribusi tenaga kerja dalam upaya peningkatan produktivitas harus didukung dengan tingkat kesehatan, keterampilan, dan pendidikan tenaga kerja. Untuk mencapai tingkat kesehatan, diperlukan asupan makanan yang cukup dan olahraga untuk mendukung pekerjaan yang dilakukan. Keterampilan tinggi diperlukan, oleh karena itu pekerja perlu pelatihan secara periodik atau meningkatkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar ketertinggalan konsep lama. Di samping faktor-faktor tersebut, komitmen menjadi kata kunci dalam keberhasilan perusahaan. Komitmen yang tinggi dari tenaga kerja telah mampu membuktikan meningkatkan produktivitas. Di samping faktor manusia, faktor teknis juga berperan penting dalam peningkatan produktivitas. Faktor teknis adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya selain sumber daya manusia dalam suatu proses produksi yang bertujuan untuk mencapai tingkat produksi yang lebih baik. Termasuk di sini adalah penggunaan fasilitas produksi yang lebih modern, penerapan metode kerja yang lebih efektif dan efisien, penjadwalan produksi, serta pengaturan bahan baku dengan lebih ekonomis. Baiklah, yang C yaitu rasio produktivitas dan peningkatan produktivitas. Pertama, rasio produktivitas. Secara teknis, produktivitas merupakan suatu perbandingan antara output dengan input. Formula produktivitas dapat dinyatakan sebagai ukuran produktivitas tidak sama dengan efisiensi. Efisiensi merupakan ukuran dalam membandingkan penggunaan input dan yang dikarenakan dengan realisasi penggunaan masukan. Pengertian efisiensi lebih berorientasi pada masukan, sedangkan masalah output kurang menjadi perhatian utama. Yang kedua yaitu peningkatan produktivitas. Terdapat 5 cara untuk meningkatkan produktivitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu menerapkan program reduksi biaya. Yang kedua, mengelola pertumbuhan. Yang ketiga, bekerja lebih tegas. Yang keempat, mengurangi aktivitas. Yang kelima, bekerja lebih efektif. D. Menghitung total productivity rate, capacity, and value cycle time. 1. Menghitung total produktivitas. Pengukuran produktivitas melalui pendekatan rasio output per input adalah pengukuran yang paling sederhana dan mampu menghasilkan 3 ukuran produktivitas sebagai berikut. 1. Produktivitas parsial. Sering juga disebut produktivitas faktor tunggal atau single factor productivity, yaitu menunjukkan produktivitas faktor tertentu yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. Yang kedua, produktivitas multifaktor atau multifaktor productivity, menunjukkan produktivitas output berhasil terhadap banyaknya input, modal, dan tenaga bekerja yang digunakan. Output bersih adalah output total dikurangi output dalam proses produksi.
Jenis input yang digunakan dalam pengukuran ini hanya faktor tenaga kerja dan modal saja. Yang ketiga, produktivitas total atau total faktor productivity. Produktivitas ini menunjukkan produktivitas dari semua faktor yang digunakan untuk menghasilkan output. Faktor tersebut adalah bahan baku, tenaga kerja, energi, modal, dan lain-lain. Pengukuran berdasarkan pendekatan rasio output per input dapat menggunakan satuan fisik dari output dan input, ukuran berat, panjang, isi, dan lain-lainnya, atau satuan moneter dan dari output dan input, dolar, rupiah, pound sterling, dan lain-lainnya. A. Produktivitas parsial. Terlihat nilai produktivitas parsial untuk tenaga kerja adalah 0,8, menunjukkan bahwa setiap penggunaan input tenaga kerja sebesar 1 juta rupiah akan menghasilkan output sebesar 8 juta rupiah karena dihitung dalam jumlah rupiah. Demikian pula dengan nilai produktivitas parsial untuk input lainnya. Cara mencarinya sama dengan produktivitas tenaga kerja. Yang B. Produktivitas multifaktor. Yang C. Produktivitas total. Yang kedua, rate capacity and value merupakan tingkat output produksi persatuan waktu yang mempresentasikan bahwa secara teoritas mempunyai kemampuan memproduksi. Rate capacity menunjukkan kemampuan suatu industri untuk menghasilkan sejumlah produk dan dalam rentang waktu tertentu. Rentang waktu dapat persatuan jam, persatuan hari, bulan, atau tahun tergantung kebutuhannya. Dalam proses pengukuran kapasitas, penting untuk melakukan kajian waktu time study pada pusat kerja yang akan diukur. Yang tiga, cycle time adalah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan satu siklus pekerjaan dengan sequencer kerja yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan data cycle time, harus melakukan pengecekan langsung dengan observasi waktu kerja dengan stopwatch maupun video pada produksi aktual.